Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Ethnoscience pada pagi hari ini. Kita akan mengenal sedikit tentang Ethnoscience. Apa sih Ethnoscience itu? Mari kita pelajari bersama-sama terkait Ethnoscience. Nah, apa itu Ethnoscience? Ethnoscience berasal dari kata ethnos dari bahasa Yunani yang berarti bangsa. Dalam arti luas ini merupakan kebudayaan dari suatu bangsa. Dan kata scientia dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Jadi ethnoscience ini berarti pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Dan sebagai bentuk dari kearifan lokal dari suatu bangsa. Nah, sains asli masyarakat, ada istilah sains asli masyarakat atau kita kenal dengan istilah indigenous science atau socio-culture science. Adalah pengetahuan sains yang terkandung di dalam budaya masyarakat sebagai kearifan lokal dan belum terkonsepkan gitu. Jadi belum terkonsepkan dengan baik terkait sains asli masyarakat. Jadi betul-betul pengetahuan asli masyarakat lokal begitu. Nah, bidang kajian etnosains ini apa saja? Mari kita simak. Batista menyatakan lingkup ekologi dari etnosains adalah kimia, biologi, fisika, pertanian, ekologi, kedokteran, agrikultur, matematika, botani, dan lain-lainnya. Nah, kajian etnosains ini dapat berupa klasifikasi lewat bahasa lokal atau istilah lokal atau kategori budaya lokal, aturan atau nilai-nilai moral berdasarkan budaya lokal. Nah, untuk bidang penelitian etnosains itu sendiri biasanya berupa deskripsi dari sistem pengetahuan asli masyarakat, kemudian dipelajari secara ilmiah atau dibahas secara ilmiah, disebut dengan sains ilmiah. Begitu. Jadi, suatu deskripsi sistem pengetahuan asli masyarakat dan sains ilmiah yang terdapat pada budaya warga tertentu dalam bentuk kearifan lokal, begitu yang mengandung sains ilmiah yang bisa dikaji secara ilmiah. Seperti itu ya. Itu tadi bidang-bidang kajian dari etnoscience. Kemudian contoh-contohnya, contoh topik etnoscience seperti apa? Kita simak. Ini ranah penelitiannya, misalnya ranah penelitian etnoscience pada bagian meneliti penjual jamu gendong atau jamu tradisional di wilayah Bantul, Yogyakarta. Nah, fokus penelitiannya pengetahuan penjual jamu dan pembuatan jamu, misalnya seperti kunir asem. Ya, ada berbagai jenis jamu, ada kunir asem, misal beras kencur, pahitan, cabai puyang, begitu, serta bagaimana cara memasarkannya. Nah, di dalam fokus penelitian ini akan diperoleh data terkait pengetahuan asli penjual jamu dalam berkreativitas dan inovasi dalam membuat produk jamunya seperti apa. Nah, di situ juga diberikan informasi biasanya dari masyarakat terkait kandungan dan manfaat dari bahan dasar pembuat jamu itu apa, sesuai dengan pemahaman masyarakat asli gitu, sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri. Gitu. Nah, pada kolom yang selanjutnya, pada kolom yang ketiga, ini adalah kajian sains ilmiahnya. Ya, konten dan konteks materi IPA apa yang dipelajari gitu. Misalnya ketika mempelajari terkait jamu tradisional, maka kita akan bertemu dengan bahan-bahan dasar penyusun dari jamu tradisional. Di situ bisa dikaji satu persatu kandungan senyawa kimia yang ada pada bahan dasar jamu. Ya, ini sudah menjadi satu kajian sendiri ya tentang kandungan senyawanya untuk masing-masing bahan seperti misal ada kunir, ada beras, ada kencur, ada jahe begitu ya. Itu ada kandungan senyawanya masing-masing bisa dikaji. Kemudian ada juga kita bisa mengkaji terkait identifikasi atau klasifikasi tanamannya. Gitu. Ini jenis tanaman apa sih yang digunakan? Bahan dasar ini menggunakan bahan dasar jamu, misalnya pahitan itu bahan penyusunnya apa saja, kemudian
diklasifikasikan jenisnya, tanamannya ini termasuk di dalam golongan apa begitu ya, digolongkan tanaman apa begitu. Nah, itu bisa jadi satu kajian tersendiri. Kemudian ada dalam jamu tradisional kita juga bisa mempelajari terkait pemisahan campuran dan pemurnian zat. Gitu. Jadi kita bisa belajar bagaimana sih caranya secara sederhana saja proses pemisahan campuran seperti filtrasi atau penyaringan gitu ya dalam proses pembuatan jamu. Nah, itu bisa masuk satu kajian sendiri untuk konten IPA terkait proses pemisahan campuran gitu. Nah, ada beberapa karakter juga ternyata yang bisa disisipkan gitu ketika kita mencoba untuk memasukkan topik-topik etnosense dalam pembelajaran IPA. Misalnya karakter di sini ketika kita mempelajari terkait penjual jamu gendong atau jamu tradisional, kita bisa belajar mengenai sikap kewirausahaan ya, bisa menanamkan jiwa kewirausahaan. Kemudian muncul sikap kreatif, bagaimana caranya untuk membuat jamu ini menjadi suatu produksi yang menarik begitu bagi anak muda khususnya ya, sekarang bagi anak muda gitu. Biasanya yang mengkonsumsi jamu ini kan orang-orang yang sudah dewasa atau orang tua begitu. Sedangkan anak-anak atau remaja, anak muda ini jarang sekali gitu mengkonsumsi jamu. Nah, bagaimana caranya agar jamu ini dikemas menjadi sesuatu hal yang menarik bagi generasi muda gitu sehingga mereka mau mencoba, mau merasakan khasiatnya gitu ya. Jadi kita bisa berkreativitas di sana. Kemudian ada sikap kerja keras ya, mandiri. Kemudian ada jejaring, membangun jejaring networking. Itu beberapa karakter atau kompetensi yang uh, bisa muncul juga dalam menjelaskan gitu ya, dalam menyampaikan topik etnoscience terkait jamu tradisional ini bisa muncul kompetensi-kompetensi tersebut. Gitu. Nah, ini contoh kajian etnoscience misalnya pada minuman kunyit ya, kunyit asem, kunir asem kalau di Jawa ya istilahnya kunir asem. Konteks yang dipelajari, misal ada kasus, ini semacam studi kasus saja ya, ada kasus sebagai berikut. Misal zaman dahulu kala gitu ya, atau sekarang pun juga masih selalu dilakukan ya, treatment ini. Biasanya pada saat perut anak kecil mengalami kesakitan gitu, biasanya para ibu ini memberikan air rebusan kunyit. Dan anak kecil pun ini berangsur-angsur membaik. Jadi sakitnya ini berangsur-angsur membaik. Nah, mengapa demikian? Dari air rebusan kunyit tadi kemudian membuat sakit perut anak kecil ini menjadi semakin membaik. Nah, ini kan perlu dikaji ya, apa sih sebetulnya khasiatnya dari kunyit itu sendiri. Begitu. Nah, kita bisa kaitkan ke konsep IPA-nya begitu. Penjelasan ilmiahnya adalah karena pada saat anak kecil ini merasa kesakitan, ini menandakan bahwa di dalam dirinya, di dalam tubuhnya ini kelebihan asam lambung gitu ketika perutnya merasa kesakitan. Pada saat ibu memberikan air rebusan kunyit yang mengandung senyawa kurkumin, nah ini ada kandungan senyawa kurkumin, ini bisa dipelajari secara khusus, memiliki gugus hidroksil, mengandung gugus hidroksil sehingga asam lambung tadi yang dirasakan anak kecil ini tadi dinetralkan dengan suatu komponen kurkumin dari kunyit. Jadi reaksi antara asam lambung dan gugus hidroksil ini dari kurkumin akan terbentuk reaksi netral. Dan akhirnya anak akan sembuh dari sakit kembung begitu karena diakibatkan asam lambungnya yang tinggi. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul gitu, bisa muncul kapan saja gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang menggiring terhadap suatu penemuan begitu karena rasa ingin tahu kita kan begitu tinggi ya terhadap suatu fenomena atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang tua begitu. Nah, kembangkan pertanyaan-pertanyaan itu tadi ke ranah atau ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang lebih lanjut mengenai untuk mengetahui informasi yang lebih banyak begitu. Biasanya kita mengembangkan pertanyaannya dengan alat ini ya 5W1H ini ya. Nah, itu dengan di mana, kapan, apa, siapa, mengapa, bagaimana, ini bisa dikembangkan pertanyaan lebih lanjut. Mengapa kunyit kok bisa berkhasiat? Apa yang menyebabkan dia berkhasiat? Siapa yang
bisa mengkonsumsinya misalnya begitu, kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya. Nah, itu bisa terus ditelusuri. Begitu sehingga menjadi suatu penemuan keilmuan yang pengetahuan atau informasi yang terkonsep dengan baik begitu. Nah, menyambung tadi ketika membahas senyawa kimia yang terdapat dalam kunyit, yaitu kita kenal dengan kurkumin ya. Nah, kita bisa semakin jauh menelusuri apa sih itu kurkumin gitu, apa sebenarnya kurkumin. Nah, kurkumin ini merupakan suatu senyawa aktif ya yang ditemukan pada kunir. Bentuknya dalam bentuk polifenol dengan rumus kimia C21H20O6 ini dengan rumus kimia atau gambar strukturnya yang ada di bawah gambaran kurkuminnya. Kemudian manfaatnya apa? Kandungan kurkumin pada kunyit ini memiliki fungsi yang baik sebagai antioksidan. Kurkumin berfungsi sebagai pelindung membran sel dan meningkatkan cara kerja sistem imun tubuh untuk menangkal radikal bebas dan mempercepat regenerasi sel yang rusak. Itu salah satu manfaat dari kurkumin. Nah, bisa Anda kembangkan di mana gitu ya, sumbernya atau memperolehnya di mana, mengapa kok bisa memiliki khasiat-khasiat tersebut gitu. Jadi bisa Anda kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Seperti itu contohnya ya dalam mengembangkan konsep pemahaman kita terhadap suatu objek yang kita kaji gitu. Baik, ini untuk integrasi kajian etnosens dalam pembelajaran. Ini beberapa contoh saja ya, misal beberapa kajian etnosens yang bisa dipelajari. Ini contohnya, ada tradisi nginang. Ya, nginang itu tradisi yang orang tua zaman dulu lakukan ya dengan memakan apa campuran gitu, biasanya sirih, kemudian ada eh, bahan-bahan lain ya, biasanya yang diramu jadi satu bersama dengan sirih itu. Gitu untuk menjaga kesehatan gigi. Kalau ditanya orang-orang zaman dulu kenapa melakukan nginang itu biar giginya bersih dan sehat dan kuat gitu. Nah, kita bisa telusuri gitu apakah kandungan-kandungan yang ada dalam bahan-bahan yang digunakan untuk nginang oleh orang-orang yang terdahulu. Begitu. Kemudian contohnya lagi daun salam, daun jeruk, daun pandan. Ini biasanya digunakan untuk penyedap masakan. Mengapa daun-daun ini kok dipilih gitu ya, bisa dikaji lebih jauh lagi gitu. Mengapa efeknya apa menjadi enak gitu, menambah rasa enak di dalam masakan itu mengapa. Gitu. Kemudian daun suji, kunyit, gula aren itu sebagai pewarna makanan. Ini juga bisa dikaji lebih jauh lagi. Gitu. Kemudian garam untuk pengawet ikan dan gula untuk pengawet jenang di Kudus. Ini kalau masuk ke materi ya ke pengawetan pada makanan ya gitu, pengawet alami ini bisa dari garam maupun gula gitu, tapi mengangkat tema yang kontekstual yang dekat dengan siswa gitu, misal proses penggaraman pada pengawetan ikan, misal penambahan gula pada pembuatan jenang kudus, itu manfaatnya selain untuk memberikan rasa manis juga dalam rangka mengawetkan makanan tersebut begitu. Kemudian ada pembuatan telur asin di Brebes. Itu bisa dipelajari gitu. Bagaimana sih proses pembuatan telur asin gitu. Secara IPA itu apa yang bisa dikaji dari tahapan proses pembuatannya begitu. Kemudian kalau di Jogja ini ada erupsi Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta. Kita juga bisa mempelajari Gunung Merapi itu bagaimana secara karakteristiknya ya gunung berapi itu. Kalau di Jogja kan ada gunung yang masih aktif, gunung berapi. Kemudian bagaimana juga kehidupan masyarakat atau sosial budaya di sekitar lereng Gunung Merapi itu seperti apa. Begitu itu juga bisa dikaji lebih jauh ke sana. Nah, bagaimana biasanya caranya ya, cara untuk mengkajinya ini biasanya bisa melakukan observasi, wawancara, studi referensi, kemudian Anda menentukan kompetensi dasar dan indikatornya pada materi IPA, kemudian siapkan media pembelajarannya gitu yang berbasis etnosens tadi. Sebagai contoh ini ya, tadi saya sudah tuliskan di sini tradisi Nginang dan sampai erupsi Gunung Merapi, materi IPA apa yang cocok untuk dipelajari, kemudian Anda bisa identifikasi kompetensi dasar dan kembangkan indikator pencapaian kompetensinya.
Baik, sekian tadi penjelasan